Del Gemandel Gendewawati, cucunya Eyang. Di sini Eyangmu punya 2 cincin. Naga ini, ya, kepalanya bertemu dengan yang namanya pedit atau buntut atau ekor. Naga ini adalah simbol dari penguasa atau raja, makanya disebut Raja Naga. Gajah ini, nah cincin yang satunya gajah. Gajah ini adalah simbol dari Mahapatih. Mungkin yang tidak akan bisa menyimpan dua-duanya ini, karena ini simbol yang sangat penting, di mana naga raja adalah ageman atau yang sering dipakai raja. Gajah adalah Mahapatih, gajah putih pada saat itu. Semuanya tidak besar, ya, kecil-kecil. Kalau di tangannya Eyang ya pas. Sang Kinasih, sang pinilih, akan memilih menjadi raja atau hanya menjadi patih. Tetapi cincin ini adalah cincin raja karena naga raja yang sering dipakai raja. Tapi mungkin jiwa sang Kinasih, jiwa sang pinilih itu bukanlah jiwa yang suka dengan bergelimang harta dan tahta. Dia lebih suka menyendiri, introvert, bahagia dengan hidupnya, dan selalu dalam kegelapan malam bergerak menolong sesamanya. Nah, suatu saat nanti, jika sang terpilih itu datang, yang akan kasihkan ini padanya, ya. Dan jika seorang patih itu datang, yang akan kasihkan ini padanya, karena ini bukan haknya yang, ini haknya mereka, ya. Jika engkau adalah seorang yang ingin disebut Ratu Adil karena Ratu adalah perempuan, mungkin engkau perlu menjawab pertanyaan dari Eyang dan Eyang kasih ini. Jika engkau seorang panglima tempur Mahapatih, jika engkau bisa menjawab Eyang, di manakah Mahapatih gajah putih itu berada, dan tunjukkan itu pada Eyang kasih ini. Jika engkau seorang pinilih sang Kinasih itu, engkau mampu menjawab pertanyaan Eyang kasih ini untukmu, karena itu adalah hakmu, bukan haknya Eyang. Dan Eyang serahkan kedua dayung itu, ya. Dayung yang mana Eyang? Ini dia dayungnya. Inilah dia dayungnya. Dayung di mana? Nah, ini. Baiklah, yang singkirkan dulu sebentar ini. Yang bercerita sedikit tentang Mojo Manis, ya. Mojo Manis itu, Mojo Manis, ya, seperti ini.
yang sudah katakan padamu. Dan ada lagi, kerajaan gaib yang namanya Mojo Manis ini dulu diidam-idamkan orang, tapi tak mampu orang bisa menembusnya karena dilindungi oleh kekuatan gaib yang luar biasa. Nah, Mojo Manis ini jelas-jelas super power. Tetapi keadaan Mojo Manis tidak seperti ini zaman dulu. Keadaannya seperti ini. Yang ia katakan ada timur, di sini ada barat. Seiring berjalannya waktu, kerajaan gaib itu termanipulasi dan teradu domba sehingga semuanya ini ditutupi. Dan ini sudah menjadi satu karena ikrar juga. Ikrar, ya, ingat ikrarnya apa? Dari si gajah putih ini, ya. Jadi itulah ikrarnya. Nih. Apa yang terjadi nanti adalah sangat berkaitan dengan garis bujur dan garis lintang. Di sini di kerajaan gaib ada ini, ya. Nah, ya, Eyang Semar, ya, bentuknya. Nah, sang kesatria Piningit itu bertempat tinggal di sini. Sang Kinasih, sang Pinilih. Bagi kamu yang bisa menemukan sang Kinasih, sang Pinilih yang kasih ini untukmu. Tapi bagi yang tidak bisa menemukan, yang simpan dulu saat nanti tepat siapakah orangnya. Nah, kalau garis bujur ini kamu tarik lurus, ini ada kerajaan yang namanya Rasya. Rasya. Ketika mereka bertempur habis-habisan dengan menggunakan kekuatan nuklear, panas bergetar, garis bujur lalu yang dulunya ini adalah lautan, maka akan kembali ke lautan. Tetapi jika yang di sini nih ribut kerajaan Janeha Kaparhai, Janeha nama, ya, bisa juga panasnya ini akan memutuskan sesuatu yang namanya kayu. Karena kayunya sudah seperti ini, yang satu ke sana, ya, yang satu ke sini, patah, ya. Del Kumandel Gendewati, ini kerajaan gaib, jangan dipercaya. Yang disclaimer dulu, ini kerajaan gaib Mojo Manis, jadi jangan dipercaya. Nah, bukti-buktinya kerajaan Mojo Manis, kerajaan gaib itu dengan adanya tugu yang ada di sebelah sini ini. Tugunya di atas. Itu perjanjian. Ya. Tugu itu adalah batas dari tepi yang namanya lautan sungai, tapi lautan yang segoro nanggung. Disebut sungai tidak bisa, disebut lautan tidak bisa. Di kerajaan gaib ini para pendekar gaib sering ke sini. Ya.
Di sini pun ada banyak ini batu yang ditumpuk-tumpuk tinggi, karena seperti kalau ibaratnya kalau di kenyataan itu kayak di Bali. Di Bali itu di pinggiran, ya, di pinggiran itu pasti ada batu-batu di atas bukit. Fungsinya untuk beribadah dan mengawasi sesuatu yang datang dari pinggir pantai. Nah, makanya itu letaknya di sini semua. Di sini. Lalu ada danau. Danau yang batu-batu yang di kerajaan Mojo Manis itu danau, dulu danau. Namanya Berberder. Berberder. Batu-batu itu terkenal dengan batu Berberder. Berberder. Nah, itu kayak danau. Nah, Mojo Manis menunggu sang Mahapatih, Mojo Manis menunggu sang Ratu Adil. Jika sang kinasih, sang penilih itu tidak mau menjadi pemimpin, maka Ratu Adil lah yang akan memimpin. Seorang Ratu Adil yang tunggu kedatangannya dan seorang sang satria juga yang tunggu. Maka Mahapatih akan bertemu dengan sang raja dan mereka berhadap-hadapan, bekerja sama, menjalin kemakmuran seperti zaman keemasan ini. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan.